Dampak kebijakan makroekonomi dalam kasus ekstrim. Kebijakan makroekonomi. Kebijakan makroekonomi didefinisikan sebagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah makroekonomi yang dihadapi oleh suatu perekonomian, seperti pengangguran, inflasi, atau pertumbuhan ekonomi yang lamban. Macam-macam kebijakan makroekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal atau disebut juga kebijakan anggaran adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui manipulasi instrumen fiskal, seperti pengeluaran pemerintah dan pajak yang ditujukan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat di dalam perekonomian. 2. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah atau otoritas moneter dengan menggunakan perubah jumlah uang beredar dan tingkat bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan di dalam perekonomian. Dampak kebijakan makroekonomi terhadap pendapatan atau output nasional. Dalam kesempatan ini digunakan model ISLM dan model penawaran dan permintaan agregat atau ASAD model sebagai suatu kerangka kerja. Dampak kebijakan fiskal. Untuk menjelaskan bagaimana dampak kebijakan fiskal terhadap pendapatan nasional, diasumsikan pemerintah menjalankan atau menerapkan suatu kebijakan fiskal yang ekspansif, yaitu melalui peningkatan pengeluaran pemerintah. Seandainya menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif, maka pengeluaran pemerintah atau G naik, AD bergeser ke kanan, maka P dan Y naik. Naiknya permintaan agregat atau AD yang disebabkan oleh kenaikan dalam pengeluaran pemerintah atau G dalam kerangka model ISLM akan mendorong kurva IS bergeser ke kanan. Dan hal ini pada gilirannya akan mendorong baik tingkat bunga maupun tingkat pendapatan di dalam perekonomian mengalami kenaikan pula. Pada gambar ADAS, dengan adanya kenaikan pengeluaran pemerintah dari G0 ke G1 telah menyebabkan kurva AD bergeser dari AD0 atau G0 ke AD1 atau G1. Yang selanjutnya menyebabkan baik tingkat output atau Y maupun tingkat harga atau P naik masing-masing dari Y0 ke Y dan P0 ke P1. Dampak kebijakan moneter. Dengan adanya ekspansi moneter akan menyebabkan tingkat bunga atau I turun dan yang pada gilirannya mendorong investasi naik dan naiknya investasi selanjutnya menyebabkan permintaan agregat atau AD juga mengalami kenaikan. Dalam kerangka model ISLM, naiknya permintaan agregat atau AD yang disebabkan oleh kenaikan di dalam jumlah uang beredar tadi akan mendorong kurva LM bergeser ke kanan. Sebagai akibatnya, tingkat bunga akan turun, namun pendapatan sebaliknya akan mengalami kenaikan. Dalam kerangka model ASAD, adanya kenaikan jumlah uang beredar atau MS yang menyebabkan kurva AD bergeser ke kanan dengan kurva AS yang tertentu, telah menyebabkan baik tingkat pendapatan maupun tingkat harga di dalam perekonomian juga mengalami kenaikan. Dampak kebijakan makroekonomi dalam kasus ekstrim. Yang pertama, kasus klasik, kasus kurva LM yang tegak lurus, di mana kebijakan fiskal tidak efektif dikarenakan dampak dari kebijakan fiskal ekspansif akan menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan, yang berarti I atau tingkat bunga naik, sedangkan Y pendapatan tetap. Sedangkan kebijakan moneter tetap efektif dikarenakan ketika menggunakan kebijakan moneter ekspansif akan menyebabkan kurva LM bergerak ke kanan, yang dimana menyebabkan tingkat I atau suku bunga turun dan Y pendapatan naik. Kasus kurva AD yang tegak lurus,
di mana kebijakan moneter dan fiskal tidak efektif dikarenakan ketika melakukan kebijakan fiskal ekspansif maupun moneter ekspansif akan menyebabkan kurva AD bergerak ke kanan, yang dimana akan mengakibatkan tingkat P harga naik sedangkan Y tetap. Yang kedua, kasus Keynes, di mana kurva LM mendatar lurus dikarenakan permintaan uang bersifat elastis sempurna terhadap tingkat bunga, yang dimana kebijakan moneter tidak efektif. Akan tetapi, kebijakan fiskal sangat efektif dikarenakan dampak dari kebijakan fiskal ekspansif akan menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan, yang berarti tingkat Y atau pendapatan meningkat tanpa mempengaruhi I tingkat bunga. Yang ketiga, kurva IS tegak lurus vertikal terjadi ketika konsumsi dan tabungan inelastis terhadap suku bunga, di mana kebijakan moneter tidak efektif dikarenakan dampak dari kebijakan moneter ekspansif akan menyebabkan kurva LM bergeser ke kanan, yang berarti I atau tingkat bunga turun sedangkan Y pendapatan atau output tetap. Sedangkan kebijakan fiskal masih efektif dikarenakan kebijakan fiskal ekspansif akan mempengaruhi kurva IS bergeser ke kanan, yang dimana akan bersama-sama meningkatkan I atau tingkat bunga dan Y pendapatan atau output. 4. Kurva IS horizontal terjadi jika investasi bersifat elastis sempurna terhadap suku bunga, di mana hanya kebijakan moneter yang sangat efektif dikarenakan kebijakan moneter ekspansif akan mengakibatkan kurva LM bergeser ke kanan, yang dimana dapat meningkatkan Y pendapatan atau output tanpa mempengaruhi I atau tingkat bunga. Berikut ini merupakan dampak kebijakan fiskal dan moneter dalam model klasik dan Keynes yang dijelaskan dalam bentuk tabel. Ketika menggunakan kebijakan fiskal ekspansif pada kasus Keynes, output Y akan naik, tingkat bunga I akan naik, akan tetapi P tetap. Pada kasus klasik, output Y tetap, tingkat I naik, dan harga P naik. Dan ketika menggunakan kebijakan moneter ekspansif, pada kasus Keynes, output Y naik, tingkat bunga I turun, harga P tetap, real balance naik. Dan pada kasus klasik, output Y tetap, tingkat bunga I tetap, harga P naik, real balance tetap. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.